salam secangkir kopi. Kali ini mari kita menggosipkan diri kita sendiri. Ya, kita tidak perlu menjelekkan orang lain, tetapi kita coba introspeksi untuk mengobati hati kita. Ya. Maka tema yang saya angkat kali ini adalah berdamailah dengan Tuhan, ampunilah Tuhan. Mungkin seru ya, mungkin ini berlawanan arah bahwa kebanyakan manusia yang beragama itu mengatakan bahwa Tuhan yang mengampuni manusia, tetapi pada kenyataannya sebenarnya manusia yang tidak mengampuni Tuhan. Nah, karena saya harus memberikan fakta, ya, bukan hanya Tuhan yang mengampuni manusia, tetapi manusia juga perlu mengampuni Tuhan. Kenapa penting? Karena alam bawah sadar manusia sebenarnya begini. Ketika seseorang membenci orang lain dan tidak mengampuni, maka seumur hidupnya dia tidak mau tinggal dengan orang itu atau melihat orang itu bergaul dengan orang itu. Nah, ternyata kebanyakan manusia, apalagi yang sudah beragama, terus dia mengalami kekecewaannya, wah, pasti dia tidak mau menjalankan ibadah agamanya. Itu kenapa? Itu salah satu contoh bahwa dia sebenarnya membenci Tuhan. Dia nggak suka sama Tuhan. Dia merasa Tuhan telah menyakiti dia dan dia tidak bisa mengampuni Tuhan. Orang-orang yang mengampuni Tuhan, ya, menganggap bahwa Tuhan itu tidak bersalah, ya, maka dia akan berdamai dengan Tuhan. Dia akan hidup nyaman dengan Tuhan. Nah, hal kedua yang harus saya sampaikan adalah gini. Orang yang tidak pernah berdamai dengan manusia, pasti dia hidupnya juga tidak pernah berdamai dengan Tuhan. Orang yang setiap hari, setiap ada orang yang jahat dan berkata diajab, berarti dia juga sebenarnya orang yang sedang diajab oleh Tuhan. Karena dia tidak mengampuni Tuhan dan dia menganggap Tuhan itu memang harus kejam. Ya, jadi saya mengkritisi teman-teman yang selalu mengatakan ajab dan segala macam, wah dihukum, wah neraka segala macam. Menganggap bahwa Tuhan itu kejam. Nah, karena dia menganggap Tuhan kejam dari mana? Kan bukan dari orang lain, pasti dari pengalaman diri sendiri. Jadi janganlah kita membela diri, wah kata si A, kata si B, Tuhan itu seperti itu. Tidak. Apa yang kita sampaikan tentang Tuhan, atau apa yang kita sampaikan tentang hidup kita, itu sebenarnya kita mengalaminya sendiri. Cuma di alam bawah sadar kita itu kita tidak menyadari. Karena itu ada di alam bawah sadar kita. Jadi banyak kejadian begini. Orang tidak mau beribadah, misalnya dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau sholat, dia tidak mau ke masjid. Tapi dulunya dia adalah orang yang rajin beribadah. Nah, ketika saya tanya, ya saya silakan kalau tidak berani tanya. Pasti dia menyalahkan orang lain. Bosan beragama, gini-gini aja. Tuh juga kiainya begitu, tuh juga pendetanya kayak gitu. Nah, sebenarnya dia sedang kecewa dengan Tuhan. Nah, dia merasa bahwa semua itu salah Tuhan. Terus ada lagi, orang tidak mau, ada orang kaya yang menjadi sombong dan dia tidak mau percaya. Karena dia dulunya miskin, lalu dia kaya dengan hasil usaha dia sendiri, bahwa dulu dia merasa Tuhan tidak menolong dia. Jadi sebenarnya dia sedang marah sama Tuhan, gue bisa gitu kan. Tanpa bantuan Tuhan saya bisa kaya. Nah gitu, jadi itu adalah contoh-contoh sebenarnya. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya mau uraikan satu persatu, sebenarnya yang ujung-ujungnya disalahkan adalah Tuhan. Nah, ketika orang tanpa sadar atau di alam bawah sadar menyalahkan Tuhan, pasti dia tidak mau beribadah kepada Tuhan, atau dia menjadi benci terhadap agama, atau dia menjadi marah, ya kan? Atau dia menjadi orang yang sebenarnya hidupnya tidak baik. Dia selalu menghakimi orang lain. Nah, saya ingin mengatakan begini. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan dan menjadi hambanya Tuhan, maka kita pun akan menjadi pengasih dan penyayang. Yang kedua, setan itu adalah pendakwa, setan itu penuduh, setan itu pemfitnah, setan itu adalah yang selalu menyesatkan orang, setan itu selalu membuat kemarahan. Nah, jadi kalau ada orang, ya, maaf ini ya, kalau ada orang siapapun dia, terserah mau rohaniawan atau bukan, yang kerjaannya itu bikin hoak, yang kerjaannya memfitnah orang, yang kerjaannya menjelek-jelekan orang, yang kerjaannya membuka aib orang, itu sebenarnya hamba setan. Ya, saya berani bilang sama teman-teman saya yang rohaniawan begitu.
Jadi saya bukan cuma di channel YouTube saya bilang begitu, tapi sama teman-teman saya yang rohani. Nah, saya berani bilang begitu. Kenapa? Karena harus dibedakan. Ya, segala sesuatu itu harus berdasarkan fakta dan ciri-ciri. Misalnya kalau ada orang Sunda, ketahuan ciri-cirinya, ya secara morfologinya dan segala macamnya. Ini orang Tionghoa gitu. Jadi banyak orang melihat bahwa saya orang Tionghoa, betul bahwa saya adalah keturunan Tionghoa. Tetapi ada juga orang yang, wah kamu nggak mirip dong, kamu mirip orang Sunda. Betul, itu juga betul karena saya adalah orang Sunda juga, keluarga saya. Jadi kita bisa melihat sesuatu itu berdasarkan fakta dan ciri-ciri. Nah, yang saya sampaikan tadi, orang itu menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba setan ada berdasarkan fakta. Jangan berdasarkan ilmu dia sekolah ya, jadi sekolahnya tinggi ya. Saya ketemu dengan dokter ya, dokter teologi lah ibaratnya, atau dokter dalam ilmu agama ya, itu berarti S3 kan. Nah, saya berantem sama dia karena gaya hidupnya dia tidak mencerminkan keilmuan dia. Jadi ya percuma belajar ilmu tinggi-tinggi, belajar ilmu rohani tinggi, bahwa dia tetap menjadi hamba setan. Dan saya bisa membuktikan kalau dia sebenarnya seorang yang dengan Tuhannya sebenarnya dia bermasalah gitu kan. Tapi dia lebih banyak akhirnya menghakimi orang, menuduh orang, yang membuat bukannya dekat dia orang berdamai, tapi dekat dia orang menjadi bermasalah. Dan tapi dia menyalahkan orang lain. Wah, si Asi berdosa, si Asi begini, si dosanya, wah, dosa semua orang dia sebutin. Dia merasa dirinya paling benar. Tapi ternyata tidak. Dengan keilmuannya dia, ternyata dia adalah orang yang paling tidak benar dari antara semua orang yang tidak benar itu. Nah, itu jadi kita harus memahami bahwa alam bawah sadar kita itu sebenarnya bermasalah dengan Tuhan. Dan sejak kapan kita bermasalah dengan Tuhan ya? Kita bisa nyalain Adam. Jadi sejak hati kita penuh dengan kemarahan, ya saya ingin menceritakan kenapa kita bicara lagi ke Adam. Ketika Adam memberontak dan ketika dia salah, dia menuduh Hawa untuk ini dia yang bikin saya bersalah, padahal dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, maka kita juga punya karakter sama. Jadi saya bukan, kembali lagi saya ceritakan, saya bukan orang ahli psikologi, tetapi saya tahu kalau ada seorang anak yang karakternya begini, saya tinggal ngecek orang tuanya pasti begitu. Jadi kita selalu diturunkan, kita selalu bukan dilahirkan, kita artinya ya, kalau orang peribahasa kata gitu kan, buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Jadi memang selalu begitu dan selalu begitu. Kalau pohon itu memang buahnya asam, ya akan jadi asam. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Nah, masalah kita adalah sebenarnya kita dengan Tuhan masalahnya, bukan dengan manusia. Ya, kemarin saya sudah bahas bahwa sumber masalah manusia adalah dirinya sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Ya, tetapi kenapa? Karena dosa. Ya, karena dosa. Nah, saya tidak ingin sebenarnya ngomong rohani, tetapi bagaimana semua karakter manusia secara psikologi, secara jasmani, itu menyangkut dengan rohani. Nah, jadi susah memisahkan cerita saya. Sebenarnya saya bukan rohaniawan, jadi saya sebenarnya mungkin banyak orang ambigu lah dengan ini. Tapi yang saya sampaikan adalah saya ingin membangun manusia yang seutuhnya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Tetapi semuanya menyangkut kait terkait, jadi tidak bisa sebenarnya dipisahkan gitu kan. Nah, mari kita perbaiki ya. Saya tidak ingin mengajar rohani gitu kan, tetapi mari kita perbaiki dan kita menyadari bahwa kita diberi akal, kita diberi hati untuk menemukan semua masalah dalam hidup kita. Sebab kalau kita sudah selesai dengan masalah diri kita sendiri, maka kita akan selesai dengan dunia ini, selesai dengan semua orang. Kita tidak akan membawa masalah. Nah, yang menjadi masalah terbesar ya tadi, kita tidak mengampuni Tuhan. Jadi banyak orang sakit hati sebenarnya terhadap Tuhan. Saya ingat sekali waktu zamannya Ahok ya, dengan waktu dia mau menjadi gubernur, banyak orang sakit hati sama Ahok. Tetapi sebenarnya banyak orang sakit hati sama Tuhan. Ya, karena ya nanti saudara bisa cek sendiri dalam hati. Lalu ada orang pemimpin yang dimarahi, misalnya Jokowi segala macam lah, atau Anies lah, atau Ganjar, atau Prabowo.
Sebenarnya orang sebenarnya sakit hatinya sama Tuhan. Ya, intinya gini lah. Secara kasarnya, kenapa Tuhan menciptakan orang kayak gitu? Nah kan yang disalahin Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan Prabowo? Gitu. Kenapa dia melahirkan? Kenapa dia harus berbuat ini? Wah, sama aja seperti orang marah sama Tuhan gara-gara ada Hitler. Atau misalnya Mao Zedong yang di Cina gitu kan. Dia Tuhan marah. Nah saya belajar banyak hal dari cerita-cerita komunis yang di Cina. Yang bagaimana agama dilarang semuanya. Oh ternyata orang menjadi lebih rohani gara-gara komunis. Jadi ada sisi baiknya yang Tuhan mau. Orang-orang di sana banyak mengalami mujizat Tuhan. Coba kita tes. Saudara yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu, berapa kali mengalami mujizat? Karena percaya sama Tuhan. Kadang saya ketemu, saya gak pernah mengalami mujizat. Saya percayalah semua pertolongan Allah. Tapi di Cina, apapun bisa terjadi, mujizat itu benar-benar ada, gitu kan? Dan orang dipimpin oleh Tuhan itu benar-benar. Jadi orang bisa bertemu di dalam satu pertemuan ibadah lah ibaratnya, dikasih taunya sama Tuhan. Jadi mereka kayak punya feeling, semua orang dapat feeling, oh ketemunya di A gitu kan. Itu gara-gara komunis. Nah, jadi ketika orang sudah beres dengan Tuhan sebenarnya tidak masalah. Mau tinggal dimanapun, mau masalah apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Tidak akan menyalahkan keadaan, tidak akan menyalahkan situasi, tidak akan menyalahkan kemiskinan, tidak akan menyalahkan negara, tidak akan menyalahkan pemimpin. Ya, karena dia sudah berdamai dengan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua, ya, termasuk saya. Saya mengalami hal-hal yang sangat tidak mengenakan dengan Tuhan. Dan saya tetap berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap mau percaya Tuhan. Ya, banyak masalah-masalah, rentetan-rentetan atau rezeki-rezeki saya yang kayaknya terputus semua dan saya nggak tahu. Sampai kemarin itu saya bersedih, saya peluk istri saya dan berkata, kayaknya Tuhan suruh saya diam. Karena semuanya tertutup. Semuanya itu seakan tidak ada jalan keluar. Dan saya bilang, ya sudah terserah Tuhan apa yang terjadi. Dan saya belajar itu gitu kan. Dan makanya saya menolak kalau teman-teman bilang, wah orang yang percaya Tuhan itu wah kaya, hidupnya mewah, hidupnya senang-senang, hidupnya nyaman-nyaman. Oh tidak, saya cuma mau bilang bahwa orang yang percaya Tuhan, dia tetap memiliki damai sejahtera, sukacita, kegirangan di dalam hatinya walau apapun yang terjadi. Dia tetap bersyukur, dia tetap mengucap alhamdulillah walaupun apa yang terjadi di dalam hidupnya, ya kan. Nah itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita itu perlu mengampuni Tuhan. Nah, dalam banyak hal kehidupan kita tanpa sadar, yuk cek diri sendiri. Kenapa kita malas? Kenapa kita malas mencari rezeki? Kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita malas berdoa? Kenapa kita malas baca firman Allah, baca ayat suci? Kenapa kita malas mengunjungi pertemuan ibadah? Kenapa kita malas ketemu dengan orang-orang rohani, gitu kan? Ya, saya banyak mengkritik orang-orang rohani, tapi saya tidak jemu untuk belajar sama orang-orang yang rohaniwan gitu kan. Ya terserah mau ustadz, mau pendeta, mau biksu, mau apa semua. Sebenarnya saya ingin belajar dari mereka, bagaimana mereka bisa menemukan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga Allah itu dimuliakan di dalam semua agama. Nah dari situ saya banyak menemukan sebenarnya banyak orang itu bermasalah dengan Tuhan. Nah, karena dia bermasalah dengan Tuhan, akhirnya dia bermasalah dengan keluarga. Karena dia bermasalah dengan keluarga, akhirnya dia bermasalah dengan orang lain. Ya, karena dia bermasalah dengan orang, ya udah dia bermasalah dengan hidup dan menganggap semua orang adalah masalah. Jadi gara-gara dia. Dan itu yang terjadi. Tetapi sebenarnya karena kita yang bergara-gara dengan Tuhan, dan karena kita bergara-gara dengan Allah ini yang telah menciptakan kita menjadi pemberontak. Ya, jadi ada presiden yang diangkat oleh Allah. Ingat ya, kalau semua agama berkata bahwa Allah itu yang menentukan. Jadi presiden yang diangkat, oh dia marahin, wah dia fitnah, dia hina dan segala macam, dia sedang melawan Allah. Nah saya belajar hal ini ketika saya membaca sejarah Musa. Firaun itu sangat kejam, menindas kaumnya Musa, ya orang Israel waktu itu disebutnya. Tetapi Musa diajar oleh Allah
untuk menghadapi Firaun dengan sopan santun. Ya, dan itu saya tidak temukan gitu loh kan di dalam maaf ya, ini di dalam agama saya baca sejarah ya, baca sejarahnya Musa bagaimana dia menghadapi Firaun dengan sopan santun. Ya udah negur Firaun dengan sopan santun, meminta kepada Firaun dengan sopan santun, gak dikasih, besok balik lagi, sampai 10 kali balik dia kan ke situ. Dan saya lihat karena Allah yang mengajar dia untuk sopan santun terhadap Firaun, karena Firaun lah diangkat oleh Allah. Bahkan kemuliaan Firaun luar biasa gitu kan, kerajaan Mesir waktu itu luar biasa. Sampai hari ini mungkin apa ya, kehebatan kerajaan Mesir ini ya sedikit sekali ada kerajaan-kerajaan di dunia yang semegah kerajaan Mesir gitu kan. Nah itu yang luar biasa sebenarnya, karena Allah mengangkat Firaun menjadi raja dan itu harus dihormati. Ketika kita menghormati Firaun kita di dalam hidup kita sebenarnya menghormati Allah yang mengangkatnya, karena dengan hikmat lebih pintar kan daripada orang-orang Israel kan, Firaun itu kan. Nah bahkan Musa sendiri dididik dengan hikmat, dengan kecerdasan orang-orang Mesir. Nah itu luar biasa sekali gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami ya saudara-saudara. Coba kalau ada sesuatu di dalam hidup kita dan kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan nasib kita menyalahkan keadaan kita miskinkah, kita susahkah, kita akhirnya menjual diri kita menjual hidup kita, menjual waktu kita menjual segala impian kita, menjual kebahagiaan kita. Bisa jadi karena kita sebenarnya tidak berdamai dengan Allah. Kita sebenarnya sedang marah sama dia. Jadi saya berharap ya, ini bukan tausiah, yuk kita sama-sama selidiki diri kita sendiri. Benar gak sebenarnya kita itu orang yang sedang tidak berdamai dengan Allah? Jadi dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, kalau kita penuh dengan kebencian, kalau kita penuh dengan kemarahan, kalau kita secara agama ternyata kita sebenarnya menjauh dari Allah, kita nggak nyaman ya, kita nggak nyaman ngomongin rohani, kita nggak nyaman menjadi manusia rohani, itu artinya kita sedang menjauh dari Allah. Dan ketika kita sedang menjauh kan, ketika ada dua orang misalnya saling menjauh kan artinya saling membenci sebenarnya. Nah masalahnya Allah tidak pernah membenci manusia ya, tetapi manusia itu yang benci sehingga menjauh. Ya itu prinsipnya. Jadi ketika kita menjauh dari Allah sebenarnya kita tidak memaafkan Allah. Kita tidak mengampuni dia gitu loh. Tidak mengampuni. Ya mungkin kita marahnya tidak mengampuni begini. Kenapa saya orang miskin? Kenapa saya lahirnya di Papua? Kenapa saya lahirnya di gunung terpencil? Udahlah ngapain percaya Allah? Ini udah nasib saya gitu kan. Ada satu orang yang saya sangat sedih sekali. Ya dia lagi kecilnya diperkosa ya kan, terus dia sudah besar akhirnya dia dilecehkan orang kan, akhirnya dia menjadi pelacur ya kan. Akhirnya saya ya udahlah, ini hidup saya, orang saya dari kecil saya sudah hancur. Akhirnya dia memilih jalan itu, dan ketika diajak untuk balik, ya udah ini Tuhan udah membuat saya begini dari kecil gitu kan. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan ya kan. Ya bagaimana saya bisa berdoa sama Tuhan? Tuhan sudah menetapkan saya dari kecil begini. Nah akhirnya apa? Ya dia menjauh dari Tuhan gitu kan. Jadi dia menyalahkan bahwa semua kejadian yang dialaminya adalah karena Tuhan. Ya kembali lagi tadi, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi kalau hidup kita jadi pendakwa orang, hidup kita menjadi pengungkit aib orang, hidup kita selalu mengungkit diri kita sendiri, kesalahan diri kita sendiri, wah kita seperti ini, itu kan godaan setan. Ya, setan menggoda, dan tapi kita menjadi hamba dia akhirnya. Nah itu yang harus kita pahami, kita pelajari. Yuk kita introspeksi diri sendiri, kita cek ya, silakan cek ya. Saya tidak ingin menghakimi siapapun, yuk kita cek, karena saya juga sudah mengecek hidup saya. Berapa banyaknya saya sebenarnya tidak mengampuni Tuhan, berapa banyak juga dalam hidup saya marah sama Tuhan, bahkan saya malas ngapa-ngapain karena saya merasa Tuhan mentakdirkan saya dengan keadaan seperti ini. Tapi saya mengucap syukur, sekalipun saya sulit, sekalipun saya susah, sekalipun saya tidak punya rumah, sekalipun usaha saya berantakan, ya kan, sekalipun saya bangkrut, saya tetap mau percaya kepada Allah yang telah menciptakan saya. Karena Allah mengampuni saya, maka saya harus mengampuni Allah. Ya, karena Allah
harus diampuni. Sebab kalau tidak, kita tidak pernah berdamai. Jadi bukan Allah yang tidak mau berdamai dengan kita sebenarnya, tetapi kitalah sebenarnya yang tidak mau berdamai dengan Dia. Yuk sekarang kita belajar untuk mendamaikan diri kita dengan Tuhan yang telah menciptakan kita, supaya hidup kita menjadi baik. Jadi nanti kita akan menjadi sembuh, kita akan menjadi segar secara jasmani, secara rohani, dan secara psikologi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap